Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Senin tanggal 23 September 2024, yaitu hari trading ke 171. Hari ini IHSG-nya ditutup ini ya Bapak Ibu, positif ya. Setelah tadi pembukaannya ditekan lagi, kalau kita lihat eh, ini ya brand ya, tapi kalau baca beritanya katanya dia sudah klarifikasi bahwa sudah free float walaupun padahal walaupun dari pihak FTSE-nya mengatakan ini saham brand tampaknya dikuasai 97 oleh 4 orang saja gitu dominannya gitu. Tah benar yang benar atau enggak, yang tadi pagi dia turun, kebetulan saya memang buy on weakness gitu ya, dapat beberapa saham yang kebeli ya gitu, nggak apa-apa lah, dapat diskon dan akhirnya ditutup positif juga. Ada 5 alert ya, PNF, Indika, VKTR, Energi, dan Gacha TL. Kalau kita lihat sehari Jumat kemarin ada alert BRMS Bapak Ibu, alhamdulillah dia naik terbang BRMS, dan ya itulah dia, kita lihat ya beberapa saham bakri kayak Energi itu juga, VKTR ini juga mobil listrik dari grup Bakri. Kata ada yang ngomongin ini ada hubungan dengan Kadin, ada segala macam. Kita tidak tahu lah. Yang penting kita lihat aja price discount everything volume validate. Oke, Bapak Ibu, IHSG-nya seperti saya sampaikan tadi langsung down ya, opening gap down, tapi dia nutup gitu. Jadi ini paling enak pas jatuh gini kita posisi buy on weakness, baru dia naik ke atas, konsisten sekali naiknya, alertnya juga kita ada 5 tadi. Dan catatan yang pentingnya asingnya, Bapak Ibu. Asingnya 1 triliun. Jadi memang kalau terkoreksi juga pas kebetulan, tapi asingnya masuk dan nggak kaleng-kaleng Bapak Ibu. Kebetulan saya sendiri happy saja karena kebetulan saya sudah beli BBRI ini di harga 4.100 pas dia lagi panik-paniknya ekstrim, ya itu cukup lumayan lah. Dari profit dari BBRI yang saya beli aja udah kenyang juga, lumayan lah ya. Walaupun yang lain-lainnya juga lagi profit seperti dari Saratoga kemarin sudah naik, berapa saham sudah naik lah. Ya, ini hampir 670 miliar asingnya masuk, lalu Bank Mandiri 100 miliar, sisanya tidak terus signifikan. Net sale-nya keluarnya different. Friend ini nggak jelas juga ya Bapak Ibu. Dia juga sudah kena FCA, udah terlempar dari di bawah 50. Nggak tahu ini jadi atau tidak dengan Excel, tapi saya nggak tahu lah. Itu dia, yang lainnya net sale-nya tidak signifikan ya Bapak Ibu. Kita langsung saja ke ini ya Bapak Ibu. Alertnya ini adalah snapshotnya. Alertnya hari ini kita punya 5 dari PNN Live, lalu INDY, VKTR. Kalau lihat INDY sama VKTR sepertinya kalau dihubung-hubungkan dia ada hubungan dengan kendaraan listrik ya. Tapi kalau lihat VKTR sama Energi sama BRMS yang naik, sepertinya ada hubung-hubungan dengan Bakri. Tapi kalau lihat BRMS sepertinya ada, apakah naiknya kena emas, nggak tahu juga. Nanti kita lihat aja price discount everything volume. Kalau kita mau yang pakai cocokmologi ya Bapak Ibu, ada, kalau analis itu jago banget nih pakai cocokmologi. Semuanya bisa dicocok-cocokkan ya, mologi. Tapi kalau saya di sini kita analisa berdasarkan namanya price volume, price discount everything volume validate ya. Kita akan lihat price, lihat volume, kita sebut analisanya volume price analysis lah bahasa Inggrisnya. Oke, alert ini Bapak Ibu, dia eh, baru keluar jam 10. Baru kalau nanti ada alert yang baru keluar hari sebelumnya, dia nggak keluar lagi. Misalnya BRMS kan keluarnya hari Jumat. Hari Senin dia nggak keluar lagi karena sudah memang ditutup. Ya, jadi celahnya ditutup untuk keluar. Jadi butuh 1 hari baru dia dihitung kembali. Oke, nah ini kita ada 5 Bapak Ibu, nanti kita akan lihat dia secara sekuensial. Saya nggak tahu nih apakah bisa kita beli atau enggak, atau memang sudah naik tinggi. Nanti kita akan pilih satu untuk analisa, sisanya Bapak Ibu bisa belajar untuk melakukan analisa ya. Jadi dia alert ini terkirim melalui Telegram bot, di belakangnya alert ini di backbone-nya adalah machine learning, AI namanya deep learning. Jadi bisa saja dia pagi-pagi jam 10 dia ada alert atau jam 11 dia alert, tapi jam 5 sore dia diguyur, bisa saja ya. Dia terkirim melalui Telegram bot. Bapak Ibu bisa akses nanti Telegram botnya karena dia juga bisa untuk melakukan analisa
Linknya ada di deskripsi video atau Bapak Ibu bisa scan QR ini. Untuk Telegram channel juga Bapak Ibu bisa join di sini, website dan sosial media silahkan dikunjungi, di follow, insya Allah nanti akan saya follow back. Jangan lupa Bapak Ibu yang belum subscribe dulu ke channel YouTube ini. Jadi semoga apa yang saya sharing ini bermanfaat, menjadi ilmu dan membantu Bapak Ibu dalam trading. Baik, saya bacakan disclaimer-nya. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 18 tahun, mau 19 tahun, hampir 19 tahun sebentar lagi di pasar saham Indonesia. Tidak boleh request analisa saham apapun ya, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu jadikan saja sebagai second opinion. Jadi jangan percaya analisa saya 100%. Karena mungkin pengalaman kita berbeda, capital kita berbeda, style kita tidak 100% sama, atau psikologi trading kita berbeda, maka jadikan saja sebagai second opinion ya. Jadi dulu saya belajar, selalu saya disampaikan, jangan pernah percaya dengan analisa siapapun, apalagi dengan robot Bapak Ibu. Bapak Ibu wajib punya namanya first opinion. Opini sendiri. Jadi dari mana dapatnya? Analisa sendiri. Cara teknik bisa belajar dari orang lain, belajar dari buku, atau bisa Bapak Ibu combine sana sini. Tapi yang penting, kalau saya sarankan, carilah yang simple. Nggak usah cari yang rumit. Misalnya Bapak Ibu mencari siklus harga saham, mau beli saham itu berdasarkan posisi bulan Merkurius, planet Merkurius, Venus, Jupiter, dan kondisi bulan di langitnya gitu. Itu agak ribet ya menurut saya. Jadi tapi ada juga yang bisa gitu. Tapi nggak apa-apa. Tapi kalau saya stylenya simple saja. Lihat price, lihat volume, lalu kita pelajari ilmunya volume price analysis. Oke, disclaimer-nya on. Trade your own risk, resiko ditanggung masing-masing ya Bapak Ibu. Sekali lagi pesan saya, jangan pernah trading tanpa trading plan. Dan Bapak Ibu, dalam trading itu wajib mempunyai money management. Menerapkan money management. Untuk trading plan minimum Bapak Ibu punya stop loss. Entry-nya tahu di mana? Ya kalau nggak tahu entry susah. Baru kita punya profit taking, gambarannya di mana. Lalu kita risk-nya, risk reward ratio, risk-nya 1, reward-nya 2 ya. Gitu. Oke, informasi workshop untuk batch 34 sudah full book Bapak Ibu. Jadi yang ada sekarang 35. Ini nanti kalaupun ada yang mau mendaftar baru cuman bisanya tanggal 34, nanti kita siapkan untuk waiting list. Karena ini masih terdaftar kan, belum confirm, yang confirm baru 1. Jadi Bapak Ibu yang berminat untuk mengikuti workshop, karena untuk tahun ini sepertinya berhenti di workshop di batch 35 deh. Untuk bulan November, Desember kita tidak ada workshop sementara ini. Jadi nanti kalaupun Bapak Ibu berminat mau belajar trading as a business, Bapak Ibu bisa tunggu tahun 2005-nya. Jadi kalau memang kesempatannya sekarang, kalau Bapak Ibu bisa silahkan nanti mendaftar. Untuk batch 35 masih ada, tapi nanti untuk batch 34 sementara masuk waiting list. Siapa tahu ada yang mundur ya, siapa tahu yang mundur. Oke, itu dia Bapak Ibu. Kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah masuk ke Telegram botnya. Jadi ini kita sudah masuk ke Telegram botnya. Saya menggunakan Telegram desktop. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya, linknya ada di deskripsi video, atau di sini Bapak Ibu bisa scan QR-nya. Untuk membuat YouTube ini, video ini, saya menggunakan Telegram desktop. Jadi bisa digunakan di desktop PC. Atau Bapak Ibu bisa gunakan Telegram web, atau pakai handphonenya juga bisa, baik Android maupun iOS, asal bisa menginstal aplikasi Telegram Messenger ya. Oke. Seperti biasa, Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan robot, Bapak Ibu bisa ketik dulu help ya. Ini adalah untuk melihat apa saja perintah yang tersedia. Time frame-nya juga, kita punya daily, kita punya weekly, dan kita punya monthly. Saya memang tidak sediakan untuk intraday, karena memang itu beratnya untuk server. Lagi pula kalau saya tambah 5 menit, harganya naik. Kasihan juga Bapak dan Ibu ya gitu. Yang penting tidak perlulah terlalu detail, nanti juga yang penting murah meriah, robotnya bisa diakses. Oke, ini Bapak Ibu ada perintah untuk board chart-nya, nanti Bapak Ibu bisa gunakan, kita sama-sama nanti belajar menganalisa menggunakan chart yang tersedia. Lalu kita bisa melakukan screening saham, lalu juga untuk time frame weekly. Untuk rotasi saham Bapak Ibu perintahnya sektor 1 sampai 11.
Untuk tutorial Bapak Ibu bisa ketik saja di botnya ini tutorial. Ini ada pengguna robot yang lama ya, sudah lama dia. Dia nanya ini apa arti stopping volume gitu. Ada di sini tutorialnya gitu. Pak, ini ada juga robotnya kenapa sih keluarnya jam 10? Ada di sini dijelasin kenapa dia keluar jam 10 juga ada. Jadi silakan ditonton dulu. Oke, Bapak Ibu, kita akan mulai after market close. Seperti biasa, apa yang kita lakukan pertama kali dalam melakukan analisa after market close, yaitu kita ketik perintah alert. Nah, ini step pertama. Kita untuk mendeteksi, mereview kembali apa saja alertnya. Nah, untuk hari ini, hari Senin tanggal 23, kita punya INDY, VKTRF, PNNF, NRG dan GJTL. Ada PTBA yang juga bergerak naik, dan ini BRMS juga bergerak naik ya Bapak Ibu, grup Bakri. Luar biasa ini kemarin alertnya Jumat. Kenapa Pak, kenapa BRMS tidak keluar lagi hari ini? Iya, memang disetting seperti itu supaya dia kalau sudah keluar satu kali dia reduce dulu, dia tidak muncul lagi di alertnya ya. Oke ya, lalu kita cek dengan Rekom. Nah, ini kita menggunakan end of day, screening saham, dia rekom end of day data. Kita lihat dari forum price, kita lihat dulu tanggalnya adalah tanggal 23 September. Untuk volume price analysis, kita ada BRMS, Bapak Ibu, kemarin sudah alert. Jadi alertnya duluan nih keluar hari Jumat ya. Jadi Bapak Ibu kalau beli hari Jumat, jaga atas jaga bawah mungkin dapat ini ya. Baru energi ada alert, GJTL ada alert, Harum ada alert nggak ya? Bagus nih Bapak Ibu, HMSP returning dia. Lalu NSP bagus, PTBA juga. PTBA hari Jumat ya alertnya. Jadi ini mungkin saya bahas salah satu atau nanti kita bahas singkat semua aja lah Bapak Ibu supaya simple ya. Lalu kita lihat ini ada NRG, Indika ada alert ya, ini kayaknya merata ya sama. Dan saya lihat tadi sekilas semuanya. Untuk main di daily kita sudah telat. Harusnya masuknya sahamnya rata-rata bulan Juni. Tapi untuk weekly beberapa saham pas untuk masuk weekly dia karena sebentar lagi weekly-nya the best time for buying, contohnya Indika gitu ya. Tapi karena saya punya Adaro, saya mungkin tidak masuk ke Indika. Sudah punya soalnya saham yang lain. Jadi mungkin kalau mau masuk cari-cari lihat dulu lah kalau ini mau ya. Lalu kita lihat di sini Bapak Ibu price action mulai Arto. Ini cari yang tulisan potensial reversal ya Bapak Ibu. Nah, ini biasanya itu clue-nya. Oke, Teens juga, UN Fair juga bisa dianalisa. Tapi price action itu kelemahannya. Kalau price action ini dia tidak punya volume, gitu. Jadi dulu saya juga belajar trading dengan price action sering nyungsep juga. Karena asal sinyal saya hajar tapi nggak lihat volumenya. Tapi setelah itu saya ketemu dengan volume price analysis maka sedikit terselamatkan lah. Ada ABMM, GJTL, Harum, Indika ada alert, PGO, Teens, NTR itu saham-saham bagus ya. Untuk PWS dia ada Antam, Harum, PTPP dan PTPP Sell. Lalu Golden Cross kita lihat ada Harum, Indika ada alert, Bapak Ibu ya. Dekos ada SSCR sudah naik tinggi, dia turun. Lalu breakout upper Doncian, BRMS, NRG, PTBA, Victair ini banyak. Makanya merata ini Bapak Ibu dan rata-rata mereka sudah lewat the best time for buying. Saya sendiri plannya adalah sudah lihat profit run ini saya tidak utak-atik kecuali kemarin ada beberapa saham yang sedang saya akumulasi seperti MBMA ya, itu sabar maksudnya kecil-kecil. Baru BBYB kemarin sudah masuk, Dharma itu saham-saham yang saya dapat ketika the best time for buying udah saya buat. Itu masuknya saya bulan Juni Juli dulu tuh. Jadi kalau saya doanya turun, belilah kalau turun. Oke, sekarang kita cek dengan SCR Vibum ya. Ini Vibum. Nanti supaya ini merata, saya analisa singkat saja semuanya lah. Cleo, GJTL, ini ada alert Harum. Seperti yang kita harus bikin analisa sendiri PNBN. Di sini PNBN dengan volume, tapi yang keluar alertnya PNLF ya, Bapak Ibu. Itu silakan, ini bagus, menarik nih kalau saham dengan volume, tapi kita harus analisa dulu tetap ya. Contohnya ada nanti saya buat analisa singkat saham dengan volume. Kita cek juga dengan SCR Extreme. Nah, ini kalau kita mencari saham-saham ekstrim, kalau dia sudah extreme grade, hati-hati, siap untuk profit taking. Itu brand Extreme Fear ya. Tapi dia kayaknya stop ini ya. Di apa ya? Kenapa dia berhenti datanya itu? Suspend atau gimana itu? Aces hati-hati bisa profit taking, AALI juga, BBTN juga, ini banyak saham. BRMS sudah extreme grade, waspada untuk profit taking ya Bapak Ibu.
Energi juga waspada. Ini banyaknya yang harus berhati-hati karena sudah ekstrim. VKTR juga sudah naik. Dia di daily-nya harus ada koreksi sedikit. Lalu kita lihat SCR weekly-nya lah. Ekstrim. Nah, ini yang weekly ini turunnya bisa dalam ini kalau turun. BBCA sudah grid. BMRI juga BRIS sudah grid. Udah banyak nih. BRMS grid. Dia weekly-nya, daily-nya grid. Weekly-nya grid. Udah saatnya pullback dulu lah. Kalau naik terlalu tinggi, turunnya terlalu dalam. PTBA ini banyak saham-saham yang kalau Bapak Ibu pegang, dia sudah extreme grid, besok kalau turun jangan kaget gitu. Stop loss-nya dijaga, atau mau profit taking sedikit sambil dipelajari sistematika extreme grid, extreme fear ini. Kalau mau profit taking, cari zona-zona supply. Kalau mau buy on weakness, cari zona-zona demand gitu loh. Sekarang kita lihat dengan SCR. Panik. Nah, kita mencari saham-saham yang berada di zona panik dan dia keluar di alertnya, di rekomnya atau di lain-lainnya. Kita contohnya di sini yang keluar tadi energi. Nah, energi ini menarik karena habis panik terbit lahop. GJTL juga habis panik terbit lahop. Lalu inilah yang kita screening Bapak Ibu bisa pilih-pilih nih saham-saham. Carilah yang tadi yang muncul-muncul ya. Jangan seperti yang panik bertambah panik. Tinggal dapetin ini bisa dicek apakah dia mengarah ke hope atau Bapak Ibu SCR hope. Nah, ini kalau SCR hope kita cari yang saham berada di zona hope mulai mengarah ke grid seperti VKTR ini mungkin. Dia ada keluar lalu ya PTBA mungkin dari hope menuju grid. Oke, gitu ya Bapak Ibu. Sekarang kita mulai aja pembahasan dulu dengan composite. Kita cek dengan Speedo Composite. Hari ini positif dia 0,4. Netral Bapak Ibu. Jadi netral artinya kalau kita capture atau kita foto saat ini posisi demand dengan supply sama kuat ya. Kita cek dengan W Star Composite. Sekarang dulu sempat sama-sama grid. Salah. W Speedo Composite. Maksudnya speedometer untuk weekly, belum star. Oke, kemarin ekstrim, maka kalau composite weekly-nya turun, dia nggak secepat daily, dia pelan-pelan. Ya, kemarin ekstrim jadi grid, kalaupun nanti supply-nya masih terus, dia masuk ke netral ya. Sekarang masih posisi grid. Bisa saja dia bertahan ke grid di weekly-nya, daily-nya pullback-nya lebih dalam. Karena kan dia daily. Oke, sekarang kita cek dengan Star C0. Dengan kenaikan 0,4 kita baca dulu rotasi sektoral untuk masing-masing. Sekarang tanggalnya sudah benar Bapak Ibu. Kita lihat di sini dengan kenaikan 0,4 kita lihat beberapa saham relatif jauh lebih kuat daripada kompositnya. Contohnya Finance. Jarak bintangnya melesat artinya dia outperform terhadap komposit. Tekno juga menguat. Properti juga tanggalnya udah benar nih. Tapi tidak dengan cyclical, dia melemah ya. Jadi cyclical yang berbeda. Trans menguat, infra melemah Bapak Ibu, kesehatan menguat, siklik menguat, industri menguat. Lalu energi sama basic ini sepertinya memang dia ke arah kanan, tetapi momentumnya tidak terkuat. Kayak gitulah ya Bapak Ibu, ada beberapa yang kuat nih, finance nih sama tekno dia terus melesat termasuk properti. Relatif terhadap kenaikan 0,4 dari composite. Kita lihat VPA weekly composite. Kalau kita melihat chart weekly di composite, chart weekly-nya tentu belum valid volumenya ya, karena volumenya ini kan masih hari Senin. Jadi volumenya rendah pasti dia bilang no demand karena volumenya tidak ada. Jadi dia ada sedikit rebound. Kita tunggu sampai hari Jumat. Candlenya masih rebound di kemarin lah ya. VPA Composite. Kita lihat daily-nya. Ada sinyal daily. Kita lihat untuk daily sinyalnya adalah effort to move down half file. Dia mengatakan kalau kalau Bapak Ibu sudah ikut workshop volume price analysis, jadi di sini adalah sinyal bearish dan dia harus divalidasi dengan bear candle atau down bar. Tetapi hari ini dia tidak divalidasi oleh down bar, tapi di sini ada stopping volume. Mana? Stopping volume nggak? Oh, two bar reversal. Dia sinyalnya two bar reversal. Tapi merah ini stopping volume. Two bar reversal ini yang bulat warna hijau ya. Oke, dia coba melawan.
Dan candle melawannya ini volumenya di atas rata-rata, dia masih valid untuk menyatakan bahwa markdown-nya apa move down-nya gagal ya Bapak Ibu. Jadi harus ada merah dulu untuk dia lebih rendah lagi ya, untuk menekan lagi dengan volume yang lebih besar. Volumenya besar, hijau, jadi ini valid membuat fail ya, membuat gagal bearish candle ini. Jadi pullback, kita punya zona demand di sini sepertinya ya. Ini dia berbalas naik ke atas. Oke, itu Bapak Ibu, kita lihat daily-nya, apa namanya, VBP-nya, VBP Composite. Jadi untuk daily-nya kita bisa lihat memang masih ada beberapa gap. Saya sih masih menyisakan cash ya. Ini adalah demand zone ya, panjang sebesar ini ya demand zone-nya. Dia masuk, ditarik lagi ke atas. Lalu di sini juga ada demand zone. Banyak ini Bapak Ibu ya. Ini ada demand zone. Nah, ini yang panjang ini. Ini ada gap, ini ada panjang. Jadi kalaupun nanti dia turun ke bawah, kita nggak usah panik. Memang perlu ada pullback. Masalahnya pullbacknya sampai sini, pullbacknya sampai sini, pullback sampai sini, bahkan pullbacknya nutup gap ini kita nggak tahu. Saya sendiri nggak tahu. Cuman kita bisa antisipasi di zona-zona seperti itu. Sekarang kita lihat ya Bapak Ibu, alertnya nanti kita semuanya bikin singkat saja. Alert PNLF kita cek dengan Portfolio Volatility Map, PNLF, INDY, VQTR, ENRG, GJTL. Nah, perintahnya adalah PVM, Portfolio Volatility Map. Jadi saya mau seandainya ini adalah portofolio di saham saya dan 5 saham ini, maka saya pengen melihat volatilitas mereka bagaimana sih dalam waktu setahun terakhir. Nah, ini bisa Bapak Ibu combine dengan saham-saham yang ada di portofolio Bapak Ibu, sekalian dilihat dengan alert hari ini bagaimana mereka volatilitasnya gitu ya. Oke, untuk volatilitas tinggi cocok untuk trading lah. Kalau untuk yang volatilitas rendah itu cocok untuk investing. Portfolio volatility map, semakin volatil semakin berisiko gitu menurut teorinya. Oke, kita lihat untuk data 12 bulan, kompositnya benchmarknya daily average return, artinya tiap hari dalam 12 bulan ini sebenarnya daily average return-nya si komposit ini sudah positif. Dari 5 saham itu kita lihat memang ada Indika yang sudah bottoming. Jadi kalau kita mau beli saham yang belum naik tinggi, pilihlah Indika. Ya, karena dia belum naik tinggi. Kalau GJTL, VKTR ini sudah dalam 12 bulan sudah naik tinggi lah secara relatif terhadap kenaikan komposit ya Bapak Ibu. Energi ini masih juga dekat-dekat bottoming. Kalau kita lihat dia belum kemana-mana, relatif under dibanding komposit. Daily average return-nya. VKTR ini paling volatile Bapak Ibu. Cocok untuk main cepat ya. Ini GJTL dan PNLife. GJTL ini paling tinggi dia sudah naik dalam 12 bulan dia. Tapi sebelumnya kan nggak terdetek karena dia tidak masuk ke dalam Kompas 100. Oke, itu untuk volatilitasnya. Kita lihat portfolio correlation map. Ini untuk melihat mereka yang kelima ini korelasinya seperti apa sih ya gitu. Nah, Bapak Ibu bisa tambahan juga 5 saham lagi, totalnya 10 untuk dicek korelasinya seperti apa. Jadi siapa tahu Bapak Ibu ingin beli, jadi yang ada di dalam portofolio Bapak Ibu gabung ya di sini perintahnya PCM. Dia akan hitung bagaimana sih volatilitasnya. Nah, di sini kan kita lihat. Misalnya Bapak Ibu punya energi ya, mau sama-sama grup Bakri, tapi dengan VKTR dia korelasi dalam 12 bulannya rendah nih. Artinya boleh beli. Ada yang bilang nih sama-sama punya Bakri, tapi secara data korelasinya rendah. Justru jangan dengan Indika. Karena dengan Indika korelasinya tinggi untuk data 12 bulan ya. GJTL dia setengah-setengah. Nah, kalau Bapak Ibu punya GJTL, jangan dengan PNLF ya, Financial ini. Dan jangan dengan Indika, dia tinggi juga. Yang aman ini VKTR lah Bapak Ibu. Saya nggak tahu nih udah 12 bulan atau belum ya. Harusnya sudah ya. Dia ini tidak berkorelasi dengan siapapun ini. VKTR nih. Ya rendah semua. Bergerak masih sendiri. Mudah-mudahan bukan karena dia di bawah 12 bulan. Oke. Kita akan bahas semuanya secara singkat saja. Kita mulai dengan PNLF. Kita lihat alert PNLF.
supaya cepat ya Bapak Ibu ya. Ini Panen Live Bapak Ibu, kalau kita lihat harusnya belinya di bulan Juli. Jadi memang kenapa saya bikin semuanya singkat, karena memang sudah masuk ke fase marking up ya Bapak Ibu. Harusnya kemarin belinya di bulan Juli nih. Atau paling nggak awal Agustus lah. Oke, jadi kalau sekarang alertnya gunanya itu apa? Untuk menaikkan stop loss atau antisipasi stop lossnya. Sekarang kita lihat dengan Star PNLF. Saya berikan chart rotasi sahamnya daily ya Bapak Ibu. Daily nanti ya saya tambah dengan weekly lah ya untuk ini. Panen Live dia bergerak di zona grid. Kita lihat weekly-nya W Star PNLF. W Star PNLF untuk weekly-nya menarik bisa jadi acuan. Panen Live di weekly-nya ini sudah bergerak di zona grid relatif terhadap composite. Walaupun ini masih bisa berubah karena dia di hari Senin, Jumatnya bisa berubah nih Bapak Ibu ya. Bisa ke sana, bisa ke sini ya. Tergantung data sampai hari Jumat. Tapi dia masih sejajar dengan diagonal ini. Artinya momentumnya kuat, power price-nya menguat. VPA weekly PNLF paling nggak weekly lah. Oh, karena kalau sebagian ini menurut saya dia memang sudah naik tinggi, sudah susah main di daily, tapi cocoknya di weekly ya. Nah, di weekly juga dia sudah masuk fase marking up. Ini ya, ini adalah marking up. Ini adalah distribusi, ini marking down, ini akumulasi, ini the best time for buying, ini marking up. Ya kalau sudah naik marking up gini, Bapak Ibu siap-siap naikkan stop loss-nya ya. Jadi gitu. Kalau weekly-nya belum bisa kita analisa volumenya karena masih hari Senin. Kita lihat ke daily-nya. VPA PNLF. Ya, sudah naik ya Bapak Ibu ya. Sudah naik. Jadi ini walaupun stop loss belum bisa dinaikkan, yang mau di sini stop loss-nya juga masih boleh nih Bapak Ibu. Ya, kita nunggu break lah ya. Siapa tahu dia turun lagi dia break. Tapi kalau ya tricky ini kalau karena mainnya kita di weekly. Kalau main di daily bisa kena nih nanti. Kalau stop loss-nya turun dia stop loss-nya kena. Volumenya besar, ya volumenya besar tapi ada churn. Ya benar ada churn, dia sempat naik terus ada churn supply-nya masuk. Bener lah stop loss di sini lah. Siapa tahu Bapak Ibu belinya tadi di sini ya, the best time for buying kan belinya di sini April atau di sini. Gitu. The best time for buying-nya sekitar April nih, Maret ya Bapak Ibu. Kalau lihat chart, kalau kita lihat dengan VBP weekly PNLF, kenapa saya ambil weekly-nya? Karena daily-nya speedo nggak kelihatan nanti demand zone-nya. Oke. Kalau dia turun, ya ini rally base rally ya. Ini Bapak Ibu, di sini ada zona demand, dia bisa tes ke bawah untuk mudah-mudahan naik. Kalau begini targetnya yang terdekat yang ini. Dia belajar untuk nutup gap di weekly. Jadi targetnya ini berapa Bapak Ibu hitung lah. Itu dulu dapat amankan dulu. Ya ini ada candle besar di weekly. Kalau di daily nggak kelihatan kan? Kita lihat dengan foreign flow PNLF. PNLF. Nggak ada PNLD nggak ada. Oke, berikut ini adalah chart foreign flow untuk Penin Finansial. Jadi alertnya sudah banyak memang. Kalau kita lihat Bapak Ibu belinya di sini ada asing ya. Jadi kalau asing masuk dia naik, asing masuk dia naik, asing masuk dia naik. Selain itu kecil-kecil saja. Hari ini asingnya net sell 4,14 miliar minus. Dalam 5 hari asingnya tercatat net buy 3,38. Lalu dalam 20 hari asingnya tercatat net buy 55,36 miliar. Net buy dalam 60 hari asingnya tercatat 127,86 miliar. Dalam 100 hari tercatat asingnya net buy 138. Apa yang bisa kita lihat bahwa asingnya memang sebelum-sebelumnya net buy terus, akumulasi terus ya. Tetapi belakangan dalam 5 hari atau hari ini dia mulai masuk nih net sell-nya nih. Di sini masuk, ini juga masuk ya. Sebelumnya ini ada yang paling besar masuk di sini belakangannya. Oke, itu saja Bapak Ibu. Jadi tapi polanya gini, dia senyap-senyap baru meledak. Senyap-senyap baru meledak. Kita tunggu saja. Oke. Saham berikutnya adalah Indika Alert INDY. Indika kapan belinya? Harusnya di bulan 5 Bapak Ibu. 5 ya bulan 5 lah mulai ada alert. Karena sebelumnya ada bulan 3. Alertnya sudah stabil naik.
tapi pun dia sempat turun juga mungkin di bulan 7, tapi konsistennya mulai awal bulan 8 nih. Dia udah banyak. Bulan 8 ada 3 kali alert, bulan 9 ada 3 kali alert. Kita cek ya dengan Speedo INDY. Apa ya sentimennya ya? Kadin enggak juga ya, pertarungan Kadin. Mobil listrik, motor listrik atau baterai. Untuk NDY sekarang berada di zona green, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita lihat STAR INDY. Untuk rotasi saham NDY dengan catatan kompositnya positif ya. Oh, ini dia kita sebut dengan habis panik terbitlah hope, Bapak Ibu. Dia sempat melemah, tapi kemarin sebelumnya sudah ada penguatan untuk melawan pelemahan ini. Lalu hari ini dia melesat lebih tinggi di saat kompositnya 0,8 positif. Ya, ini energinya nih galau nih. Ini harus pakai chart weekly ya, Bapak Ibu. W star INDY. Coba kita lihat weekly-nya. Tapi weekly-nya nih kalau di hari Senin masih bisa berubah. Weekly-nya berada di zona grid, Bapak Ibu. Ya udah makan daily-nya dulu lah ya, Bapak Ibu. Jadi dia kalau daily-nya disebut habis panik terbitlah hope. VPA weekly INDY. Oh, nih, bener. Mainnya di weekly Bapak Ibu, ini adalah marking up, ini adalah distribusi, ini adalah marking down. Ya, jadi kalau mau mulai dari sini selling climax auto inilah ya. Ini kalau selling climax itu minimum 3 ya, Bapak 1 2 3 atau candlenya besar. Ini bisa semacam spring nih. Zebret naik ya. Jadi yang tapi nanti kita lihat di daily lah karena nggak yakin juga saya spring karena volumenya nih. Volumenya tidak terlalu signifikan. Oke lah, taruhlah ini ya, selling climax untuk the daily nanti. Ini mau break the best time for buying. Target terdekat yang ini. Ya, ini. Sell mother candle ini, disebut dengan sell mother candle. Setelah dia turun, belum ada yang naik. Nah, ini biasa dites. Profit taking dulu 50% di sini. Oke. Kita cek dengan VPA INDY. Itu weekly-nya semacam stop spring, tapi saya nggak suka dengan volume yang tidak ada. Terbukti di sini saat dia turun volumenya kecil-kecil gini nih. Ya, ini nggak bisa kita katakan spring. Ini selling, ini adalah panic selling nih. Ini namanya hyperdome ya, hyperdome. Jadi cucuk langsung kalau bahasa Indonesia disebut cangcut ya. Cangcut. Cangcut tipe ya. Atau V-shape. Jadi V-shape dia gitu. Ini meaningnya susah karena volumenya tidak ada. Gini dia memang nggak ada aja pemain bandar yang ini yang mainin. Nah, di sini baru terlihat saat uptrend baru volumenya meningkatnya Bapak Ibu. Di sini dia the best time for buying. Di sini dia second chance to buy atau di sini the best time for buying, ini second chance to buy. Ya, the best time boleh di sini, boleh di atas tergantung berapa periodenya diambil. Kalau 20 hari ya di bawah, kalau mungkin 35 hari di atas. Oke. Sebentar lagi dia akan break upper downtrend weekly. Oke, kita cek dengan VBP INDY. Volumenya, tunggu ya, daily volumenya luar biasa nih Bapak Ibu. Ini pasti sesuatu volume seperti itu karena dia volumenya adalah climax fall up. Ini demand-nya besar ya Bapak Ibu, tidak ada churn. Weekly-nya, oh dia memang disupport oleh demand zone ya Bapak Ibu. Demand zone, jadi berapa kali demand zone main, zap, dia naik ya. Bapak Ibu cek weekly-nya saja untuk PVP. Kita cek dengan PIF INDY. Kita lanjut dengan foreign flow untuk INDY. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk indika energi. Bapak Ibu bisa lihat dia asingnya keluar terus sampai bottomingnya Agustus sebenarnya kalau kita lihat bottoming, tapi chart price-nya bottomingnya di pertengahan Juni. Lalu sahamnya naik. Hari ini kalau kita lihat dari visual, dia termasuk yang paling besar net buy-nya untuk hariannya Bapak Ibu. Di sini ada besar tapi net sell. Untuk hari ini aslinya net buy 17,87. Lalu dalam 17 hari dia ada dalam 5 hari ada 17,54 miliar net buy. Ini nggak jauh beda ya. Dalam 5 hari sama hari ini dia hampir sama. Lalu dalam 20 hari ada 6,10 miliar aslinya net buy.
Dalam 60 hari ada 26,77 miliar asing net buy. Dan dalam sehari tercatat ada 5,24 miliar asing net buy. Jadi memang kita lihat sempat ada besar masuk, besar juga keluar, bolak-balik, hingga seperti inilah gambarannya ya. Oke, saya menarik pakai wave dulu lah, bantu wave INDY. Ini orangnya dengan volume seperti itu tadi, dia hajar kanan atau hajar kiri. Oh, hajar kanan ya. Greedy hari ini Bapak Ibu. Kalau kita lihat wave-nya sudah lebih besar. Oke, tinggal dia break new aja. Mudah-mudahan dia break new karena ini sudah terjadi perubahan tren sebenarnya. Lalu kita lihat hari ini hajar kanan, hajar kiri. Netnya adalah hajar kanan sejumlah 8,15 juta lot. Lalu nilai transaksi netnya adalah 19,59 miliar. Jadi ini orang hari ini hajar kanan nih. Greedy tuh, hajar kanan ya Bapak Ibu. Ada berita apa saya nggak tahu. Ada sinyalnya. Tweezer bottom ya, sinyalnya tweezer bottom. Reversal. Oke. Kita lanjut dengan saham lainnya adalah VKTR, Alert VKTR. Ini sudah berapa kali juga semenjak dia masuk Kompas 100. Oke, sejak masuknya bulan Agustus, lalu alert terus setiap bulan sampai termasuk bulan ini. Kita cek dengan Speedo VKTR. Ini Bakri ya, dia mobil listrik. Ekstrim, kalau sudah ekstrim berbahaya, hati-hati besok dia bisa profit taking. Ya, ekstrim sudah. Silakan cek weekly-nya. Kita lihat Star VKTR. Untuk rotasinya dengan pusat komposit naik, akhirnya hari ini VKTR sudah masuk ke zona hope ya. Kemarin dia habis panik terbilah hope, sekarang dia masuk ke zona hope. Kemarin masih panik ya, sekarang masuk zona hope. Mudah-mudahan dia bisa bergerak ke atas sampai grid. Kalau mau main daily ya dia crossing garis diagonal ini kita exit. Kita lanjut dengan VPA. Bukan berarti dia baru 3 ya, cuman memang dia baru masuk Kompas 100 aja, maka dia masuk Kompas 100 di bulan Agustus, maka dia ada alert 1, 2, 3. Bentuk-bentuk seperti ini sebenarnya saya tidak suka nih Bapak Ibu ya, jadi memang saya tidak pegang juga VKTR, tapi faktanya dia memang sudah break di sini, lalu maksud saya sudah bentuk low, high, high, low, high, high, high. Jadi saya tidak kenal juga, tidak berpengalaman dengan saham ini. Kalau lihat volumenya memang ada peningkatan, sinyalnya tidak ada ya. Oke, kita lihat dengan foreign flow-nya, asingnya bagaimana di VKTR ini. Kalau bermain saham-saham grup Bakri, dari pengalaman dan cerita-cerita dulu, saya sih tidak berani untuk invest. Main cepat sajalah. Hari ini Bapak Ibu, asingnya minus tapi kecil sekali, ya 0,12 miliar. Dalam 5 hari asingnya net sell 1,44 miliar. Dalam 20 hari asingnya net buy. Maaf, dalam 5 hari net buy 1,44 miliar. Dalam 20 hari juga net buy 2,08 miliar. Dalam 60 hari dia tercatat berbalik net sell minus 1,81 miliar. Dalam sehari dia net sell 4 miliaran. Jadi kalau lihat asingnya flat, memang tidak disentuh asing sepertinya. Jadi mungkin asingnya nggak berani juga ini. Oke. Jadi, tapi di sini kalau lihat Februari sama Maret menarik ya. Begitu asingnya masuk, sahamnya melesat, besoknya asingnya keluar. Ya udah, dia ini juga ini asing beneran atau asing-asingan ya. Oke. Kita lanjut dengan ENRG, alert ENRG. Alert energi, kalau kita lihat alertnya, freshnya adalah tanggal 2 Juli. Harusnya kita beli di bulan Juli antara bulan 2 dan bulan 8 ya. Tanggal 8 ya. Tanggal 2 sampai tanggal 8 Juli. Di sini harusnya dia fresh. Kita cek dengan Speedo ENRG. Jadi energi ini enaknya kalau di bawah 200 baru beli, di atas 200 dijual gitu. Oke, sekarang dia berada di zona ekstrim. Artinya rentan untuk koreksi ya Bapak Ibu. Yang kena extreme grade rentan ya Bapak Ibu untuk koreksi. Koreksi dulu, kita cek dengan Star ENRG. Rotasi bintangnya, rotasi sahamnya terhadap komposit seperti apa? Oke, untuk rotasi saham daily relatif terhadap komposit yang ditutup positif 0,4, maka kita lihat hari ini terjadi akselerasi bintang dan dia bergerak, kita sebut dengan habis panik. Terbitlah hope.
Oke, habis panic terlebih dahulu. Kita lihat dengan VPA, ENRG. Ya sama Bapak Ibu, kalau ENRG ini bottomingnya kemarin di bulan Juni lah. Sekarang dia kalau kita lihat sinyal dia mengatakan authorized bullish sign. Break lah dia di atas sana. Nah ini enaknya beli di 200, stop loss di 193, jual di atas 200 sampai 230 itu jual. Tapi volume hari ini berbeda ya Bapak Ibu. Volume hari ini kalaupun dia naik, ini mungkin membentuk new trend baru. Dia harus lihat weekly nih. Kita lihat VPA, weekly, ENRG. Kalau nggak lihat weekly kita nggak tahu gambarannya seperti apa. Harus lihat time frame lebih besar. Oh, seperti ini. Jadi dia high, low, low terhadap high, lower low, low terhadap lower low. Nah, ini kita tunggu break membentuk higher high. Baru kita bisa katakan targetnya adalah nutup gap ini. Mudah-mudahan kalau belum tutup, mudah-mudahan dia akan tutup di sinilah. 3.360 mudah-mudahan dapat. Karena ada gap ada tidak ada, berhasil tidak berhasil tutup, nggak tahu nih Bapak Ibu, mungkin ada ya. Oke. Tapi volumenya kalau saya sarankan sih mainnya cepat saja lah. Mainnya cepat bisa dapat 300 saja, alhamdulillah ini Bapak Ibu. Karena nih kecuali nanti ada volume yang profile seperti ini. Nah, ini volumenya masih kecil. Bedakan volume di weekly lah. Kita lanjut dengan foreign flow PIF, ENRG. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk energi mega persada. Saya tidak tahu sentimennya apa, apakah karena sentimen bakri atau sentimen minyak bumi. Sesuai dengan sektoralnya, kita lihat asing di ENRG, energi mega persada ini sempat terjun jualan banyak ya, distribusi, dan sahamnya jatuh sampai akhir Mei. Lalu di pertengahan Juni sahamnya naik, tapi asingnya tidak signifikan naik. Untuk 1 minggu belakangan ini baru kelihatan signifikan. Hari ini juga signifikan, asingnya hari ini net buy 8,76 ya, jadi besar ya. Dalam 5 hari jadinya tambah besar. Net buy 13,84. Dalam 20 hari kita melihat adanya yang net sell harian di sini, maka masih tercatat net buy sebesar 5,33 miliar kumulatif. Dalam 60 hari tercatat kumulatif masih net buy 1,38, tetapi dalam 100 hari atau 5 bulan tercatat minus 40,14 miliar. Terutama ada ini nih. Oke, itu untuk foreign flow energi. Bapak Ibu, terakhir apa? Terakhir GJTL. Alert GJTL. Ini harusnya menarik karena dia ada ledakan volume, tapi kita analisa dulu ya. GJTL sempat keluar dari Kompas 100, kemudian tahun 2024 masuk lagi, mulai ada alert konsisten dia. Kita cek dengan Speedo GJTL. Speedo GJTL saat ini end of day penutupan tadi dia tercatat di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan Star GJTL, gajah tunggal. Ini pasti ada sentimennya juga. Gajah tunggal sebelumnya dia bergerak jatuh di zona fear, sempat masuk ke zona panic, tapi hari ini demand-nya masuk hingga dia bisa langsung berbelok. Tetap di panic, tapi arahnya sepertinya mengarah-arah ke hope. Nanti kalau crossing garis ini kita sebut dengan habis panic terbitlah hope ya. Weekly-nya W Star GJTL. Mungkin kita bisa lihat weekly-nya. Weekly-nya berada di mana nih sebagai acuan? Nah, weekly-nya juga berada di panic, berarti bottoming nih. Cuman kita nggak tahu, kita cek dulu. VPA GJTL. Tapi sudah sama Bapak Ibu. Dia harusnya bottoming-nya ngetes demand zone-nya, dia berada di pertengahan bulan Juni, sekarang dia sudah naik. Maksud saya naik, dia sudah terbentuk low, sudah terbentuk high, sudah terbentuk high low, dan terbentuk high gitu loh. Satu pattern ini sudah terbentuk untuk struktur besarnya. Struktur kecilnya mungkin di bawah sini sudah ada. Mungkin ini menjadi the best time for buying atau di sini. Sekarang dia sudah naik ke atas. Tapi dengan begini, pertanda dia mainnya di weekly. Untuk ledakan volume, Bapak Ibu bisa lihat sejak awal minggu pertama September dia volumenya kecil. Ya, ini ciri-ciri fase B atau fase D akhir mau masuk ke marking up fase E ya. Dia volumenya kecil, baru boom meledak. Sinyalnya strength returning after downtrend, dia katakan ini indikasi penguatan. Volume high volume up bar ya, dia high volume up bar. Syaratnya dia harus break dulu di atas 1385. Oke, kita lihat dengan
VBP GJTL. Mau melihat itu dimensionnya, supply-nya ada nggak di situ ya, di sebelah kirinya. Oh, ada ini Bapak Ibu nih, ada supply. Ini gap sudah langsung ditutup. Ini supply merah semua nih, supply ya. Masuk ke atas nih, kebanyakan ini supply. Kita harus pakai weekly nih. VBP weekly GJTL. Jadi kalau nggak kelihatan di daily, Bapak Ibu buka weekly-nya. Oh, sudah naik tinggi. Wah, bottomingnya 2013 ini. Ya, saya juga nggak punya ya Bapak Ibu. Kalau nggak, saya nggak sarankan. Karena di atas ini supply nih Bapak Ibu. Kalau naik ke atas ini supply-nya bisa nahan. Saya nggak tahu ya, saya nggak punya juga. Kita lanjut dengan foreign flow PIF GJTL. Harusnya ternyata belinya adalah di 2023 Januari gitu sekitaran. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk GJTL atau GJ tunggal. Bapak Ibu bisa lihat mungkin ada korelasinya antara pergerakan saham dengan pergerakan asing. Di sini asingnya beli akumulasi, sahamnya juga naik. Di sini kita lihat asingnya warna merah, distribusi umumnya dan sahamnya turun. Untuk hari ini asingnya net buy kecil saja, 1,32 miliar asing net buy hari ini, dan 5 hari asing tercatat net sell sebesar minus 5,22 miliar, dan 20 hari asingnya juga tercatat masih net sell sebesar minus 7,63, tapi dalam 60 hari asingnya tercatat net buy 55,98 miliar, dalam 100 hari asingnya masih tercatat kecil saja, net buy sebesar 6,48 miliar. Jadi begitu Bapak Ibu GJTL. Tapi kalau lihat ini daily-nya ya seperti ini. Tapi kalau Bapak Ibu lihat weekly memang tidak untuk kita belilah. Terutama bagi saya tidak cocok untuk membeli saham yang sudah naik gini. Kalau lihat di weekly-nya harusnya belinya dia di harga 600 lah di tahun 2004 awal ya. 2003 awal malah nih Bapak Ibu. Oke, itu saja Bapak Ibu analisa aftermarket close untuk hari ini. Kalau ada waktu nanti kita akan membuat analisa singkat saham dengan volume. Tapi Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe dulu ke channel YouTube ini supaya dan klik tekan loncengnya supaya kalau nanti ada update dari video baru dari saya nanti Bapak Ibu segera terupdate. Itu saja. Bagi yang berminat ikut workshop masih ada Bapak Ibu ya. Nanti kalaupun memang kepepet, maksudnya saya, Pak bisa nggak tambah satu, silahkan kontak saya, masih bisa kita akomodasi lah. Kalau 1-2 orang masih kita, daripada nunggu nanti mungkin tahun depan bulan 7 kelamaan nunggunya, Bapak Ibu bisa manfaatkan untuk kesempatan workshop ini. Murah meriah workshopnya, silahkan aja. Tapi tidak ada online-nya Bapak Ibu. Itu saja, insya Allah kita bertemu di analisa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.